Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani pada hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena rahmat dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mohon kewahyuan daripada-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan terang bagi kami. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang diberikan tema diperlengkapi untuk melakukan kehendak-Nya. Saya ambil dari Ibrani 13 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertemu dengan seseorang atau beberapa mungkin yang mengerti bahwa mereka dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka selalu merasa bahwa tidak memiliki cukup kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu, dan selalu berkata kepada Tuhan, saya tidak bisa Tuhan. Ataukah mungkin kita mengerti tentang seseorang yang selalu berdalih ketika diberikan tugas dalam pelayanan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan tersebut menyatakan bahwa kita selalu menolak ketika Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepadanya dan menjadikan dia sebagai alatnya. Dan ini adalah suatu semacam pemberontakan kepada Tuhan. Tindakan tersebut menyatakan bahwa Allah tidak memiliki kemampuan untuk memperlengkapi kita. Saudara dan saya tidak. Tuhan tidak mampu memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan pemikiran kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu hanya sebatas dari kemampuan manusiawi saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Musa mengeluh kepada Allah dengan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang tepat untuk melakukan tugas tersebut, dan memberikan alasan bahwa dia tidak bisa berbicara di depan orang Israel. Keluaran 4 ayat 10, di sana ditulis seperti itu. Tuhan menekankan kepada Musa bahwa ia tidak hanya sanggup untuk memperlengkapi Musa untuk menjadi pemimpin, tetapi juga akan tetap menggenapi rencana dan kehendak-Nya dengan atau tanpa keikutsertaan Musa. Tetapi di sini Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan. Allah adalah pribadi yang memberi kemampuan kepada kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Inilah janji ilahi dari Tuhan, yaitu apabila kita percaya kepada Tuhan,
dan melangkah dengan ketaatan, maka Tuhan akan memberitahu apa yang harus kita lakukan, serta Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan panggilan tersebut dan menggenapi rencana dan kehendaknya. Dalam Filipi 2 ayat 13 di sana dituliskan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat ini seharusnya meyakinkan kita untuk tidak perlu takut, karena kita tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan, karena kita tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kemampuan kita sendiri, saudara. Tetapi Tuhan sendiri yang akan melakukannya melalui kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan melakukannya untuk kita. Allah tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk melakukan panggilannya tersebut. Apapun panggilan yang Allah percayakan kepada kita, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita sehingga kita mampu melakukannya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai pengikut Kristus, saudaraku, sebagai pengikut yang sungguh-sungguh, sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu. Dua hal. Yang pertama, katakan ya pada panggilannya. Yang kedua adalah izinkan Tuhan untuk menggenapi rencananya melalui kehidupan kita. Atau tidak akan pernah, Ia tidak akan pernah mengecewakan kita, ya. Karena Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menuntun kita, menerangi kita, dan menunjukkan jalan kepada kita dan apa yang akan kita kerjakan. Kita akan melihat karyanya melalui hidup kita. Hal itu akan membuat iman kita kuat dan membawa kita selangkah lebih maju pada proses yang akan kita jalani untuk menjadi serupa dengan gambaran, yaitu Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini, siapkah kita, saya dan saudara, untuk menerima panggilan dari Allah menggenapi rencananya melalui kehidupan kita? Sebagai penutup, saya akan membaca dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anak-anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapkah saudara ketika saudara dipanggil untuk dipakai menjadi alatnya, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak? Katakan siap. Kita yakin bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya akan terus menuntun kami dan memberikan hikmat kepada kami di dalam setiap kami menanggapi panggilan dari karya-Mu, panggilan pelayanan dalam setiap apa yang mampu kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus